Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum bimbingan klasikal ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin berdoa. Mengenai kegiatan pada materi ini, berdoa mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat semua. Sebelumnya Bu Nila absen dulu nggih. 11 MP2 ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti benar-benar sehat kalau masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal dengan materi motivasi diri. Sebelum kita ke bimbingan klasikal, Bu Nila akan menjelaskan dulu terkait langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama sudah disampaikan ada salam pembukaan ya. Setelah itu nanti ke materi, nanti setelah materi akan ada angket hasil bimbingan klasikal kita hari ini. Akan ada lembar kerja juga yang harus didiskusikan secara kelompok dan harus dipresentasikan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan apa hasil yang didapat dari bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Gitu nggih? Sudah paham? Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu siku, saku, saut. Bu Nila jelaskan dulu ya. Untuk ice breaking ini nanti setiap kelompok berdiri terus menaruh bolpennya di tengah-tengah antara kalian. Misal nanti Bu Nila bilang saku, berarti kalian pegang saku. Seperti ini. Kedua tangannya di depan dada. Bilang siku, berarti tangannya memegang siku. Misal Bu Nila bilang saut, otomatis bolpennya siapa cepat menyaut dia yang berhasil konsentrasinya baik. Paham? Nah, ice breaking ini melatih kita konsentrasi ya. Bisa kita mulai? Silahkan berdiri. Bolpennya disiapkan di tengah-tengah kalian. Di tengah-tengah ya. Tidak boleh di pinggir kanan maupun kiri, harus di tengah. Nanti yang fokusnya paling baik dia akan menyaut bolpennya dan akan maju ke depan. Sudah siapkah Anda? Sudah. Oke. Kita tepuk konsentrasi seperti biasanya. Tepuk konsentrasi. Saku. Siku. Siku. Saut. Pelan. Ada yang berhasil menangkap bolpennya? Yang berhasil silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan yang berhasil. Oke, berarti sudah ada yang fokus. Yuk. Kita ulangi lagi. Tepuk konsentrasi. Siku. Saku. Siku. Fokus ya. Siku. Fokus. Saku. Saku. Fokus. Saku. Saku. Fokus. Saut. Ya. Yang berhasil menangkap bolpennya silakan maju ke depan. Ya. Yang lain silakan duduk. Yang kalah duduk di tempat masing-masing. Dan yang menang, nah, yang menang bernyanyi menara-menari.
berarti kan fokus, yuk. Menara-menari, yuk. 1, 2, 3. Menari di atas. Beri tepuk tangan. Boleh kembali semua. Kalian yang kalah sekarang. Enggak dong. Kenapa kalah? Sudah fokus ya? Sudah agak bertenaga? Fokusnya sudah baik? Kalau fokusnya sudah baik, kita langsung lanjut ke materi. Materi pada pagi hari ini, klasikal pada pagi hari ini, yaitu mengambil tema motivasi diri. Apa itu motivasi diri? Apa? Coba. Bunila ingin tahu dari sekian ini, siapa yang tahu motivasi itu apa? Sebutkan. Penyemangat. Terus? Support diri. Support diri. Men-support diri sendiri agar lebih maju ke depan kelas. Bukan. Kemampuan untuk mendorong diri sendiri mencapai tujuan. Tujuan kalian apa saat menjadi pelajar ini? Tujuannya apa? Sekolah itu tujuan kalian apa? Untuk apa? Untuk belajar, mendapat ilmu, terus apa lagi? Mempunyai banyak teman. Tujuan yang lain yang paling utama untuk seorang pelajar itu apa? Agar apa? Fokus. Agar fokus, agar sukses. Nek kalian tidak punya tujuan itu, otomatis kalian tidak akan lanjut ke jenjang selanjutnya. Berhenti di situ saja, tidak akan berkembang seperti itu. Jadi kalian harus mempunyai tujuan hidup. Pentingnya motivasi diri yaitu mempengaruhi pencapaian dan kualitas hidup. Berpengaruh enggak terhadap diri kita? Misal, pagi ini moodinya, perasaannya, itu moodnya enggak bagus, moodinya enggak bagus. Kira-kira berpengaruh enggak nanti sampai sekolah? Contohnya apa? Moodi enggak bagus dari rumah. Tidak fokus, tidak marah. Ya, contohnya kasusnya misal di rumah kenapa kok sampai moodinya marah, moodinya enggak fokus. Kenapa? Jilbabnya enggak jadi-jadi. Itu merusak moodi. Hanya masalah sepele ya, jilbab enggak jadi merusak moodi. Terus apa yang kalian lakukan? Marah-marah. Marah-marah ya, mempengaruhi kualitasnya enggak? Mempengaruhi. Contoh mempengaruhi kualitasnya apa? Tampilannya sudah enggak cantik lagi, meleot-meleot, enggak rapi. Manfaat motivasi diri yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kira-kira meningkat enggak semangat kita untuk belajar mendapatkan hasil yang kita inginkan? Nah, kita sudah menanamkan semangat jiwa. Meningkat ya, meningkat. Selanjutnya, mendorong kreativitas. Kira-kira kalian di kelas ini berkreasi enggak? Kreasinya apa saja? Macam-macam ya, otomatis. Banyak apa? Nari, ada yang suka nari. Ada yang nyanyi, terus ada yang suka baca puisi. Berarti kreatif semua ya kelas ini. Beragam ya minatnya ya. Oh ya. Sepak bola, voli. Ada yang ingin ikut timnas? Oh, Mas Julio. Oh, kita doakan ya semoga Mas Julio bisa lolos sebagai timnas ya. Amin. Selanjutnya membantu mengatasi tantangan. Kira-kira tadi yang disampaikan dari kelompok ini, dari rumah moodinya sudah berantakan gara-gara jilbabnya tidak jadi dipakai, tidak senter, tidak lurus, tidak rapi. Tantangannya apa? Kira-kira? Tantangan untuk mengatasi itu apa? Nggak pakai jilbab. Malah nggak pakai jilbab.
Nggak boleh ya. Tantangannya apa? Kira-kira kalau kita ada semangat diri itu membantu nggak, tertantang nggak dengan jilbabnya tadi yang tidak apa namanya tidak rapi itu, tertantang nggak untuk bagaimana cara merapikan itu? Nek kalian ada semangat otomatis ada cara ya. Apa caranya? Dicuci lagi. Oh, tak kira dicuci lagi. Disetrika lagi. Berapa kali nyetrikanya? Satu kali aja. Berarti tantangannya harus menyetrika lagi lebih rapi. Berarti kemarin setrikanya nggak rapi gitu. Oh, jilbabnya yang bermasalah. Tapi tetap tertantang untuk gimana caranya agar bisa rapi ya. Ya. Tuh, selanjutnya membangun ketahanan emosional. Kalau kita mampu bersemangat, mampu mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, kira-kira kita tertahan nggak untuk tidak emosi? Tertahan? Misal contoh jilbab tadi, kembali lagi ke jilbab tidak rapi. Kan emosi ya? Kalau kita sudah ada motivasi untuk memotivasi diri kita, bisa menahan nggak emosinya agar ya sudah kita rapikan saja seperti itu. Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, tidak wah ini kepiye jilbabnya ini gimana dan lain sebagainya. Kira-kira tertahan nggak emosinya nanti? Harus tertahan ya. Karena kalau semakin kamu emosi, jilbabnya semakin tidak rapi. Harus pelan-pelan, harus menahan egonya, emosinya. Kita lanjutkan. Pengaruh motivasi diri dalam kehidupan, dalam karir. Meningkatkan kinerja dan peluang promosi. Kalau kalian sudah tamat dari SMK, sudah lulus dari SMK, kalian bekerja, kira-kira bekerja di PT ya, sebuah PT, sebuah pabrik. Otomatis kan kita masuk, kita training, bagiannya kan bagian paling ringan dulu ya. Seperti itu ya, bagian paling ringan. Kira-kira kalian punya motivasi untuk naik jabatan enggak? Ada. Mau meningkatkan dan mempromosikan diri agar naik jabatan enggak? Mau kan? Nah, selanjutnya dalam hubungan, membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Kira-kira nanti kalau sudah kerja, sudah naik jabatan, bisa enggak untuk membangun hubungan dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan itu, dengan hubungan yang positif? Tidak ada saling saling menusuk dari belakang? Tidak ya. Nah, kita seorang pelajar di kelas ini khususnya ya, hubungannya positif enggak? Positif. Oke. Baik, berarti ya tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Berarti penerapan tidak saling bully ya, itu enggak boleh ya saling bully ya. Nanti kalau mentalnya kena, semua jadi bermasalah kan seperti itu ya. Oke. Ya, kita lanjut. Cara membangun motivasi diri dengan mengembangkan kebiasaan positif dan mencari inspirasi. Rutinitas harian yang kalian lakukan selama di rumah apa? Membantu orang tua. Masak, belajar, masak, terus apa lagi? Membaca. Terus apa lagi? Pernah nggak mengikuti sosialisasi tentang motivasi? Pernah. Di mana? Oh, di sekolah. Sudah pernah disampaikan ya? Semua mengikuti ya? Terinspirasi? Ya. Kembali ke rutinitas tadi. Rutinitas di rumah selain memasak, membantu orang tua, ada rutinitas lain, kegiatan yang positif lainnya selain main game HP loh. Mengaji. Senam. Mendukung nggak rutinitas kalian untuk tujuan hidup kalian? Mendukung ya. Contohnya apa? Lebih apa? Kalau membantu orang tua, lebih disayang atau lebih dimarahi? Disayang. Kalau ngomong adik tadi, dimarahi. Kok adik nggak nangis kok dimarahi ya? Berarti tetap ada tujuan hidupnya ya. Apa yang kita lakukan itu selalu bertujuan. Kalau nggak ada tujuan, ya itu namanya bukan manusia biasa. Ya kan? Kita sebagai makhluk sosial pasti punya tujuan hidup. Ya, kita lanjutkan. Cara menghadapi hambatan. Yang pertama identifikasi hambatan dulu, yang kedua kita mengatasi hambatan dengan mengatur strategi.
Mengidentifikasinya berarti dengan rasa takutnya diidentifikasi. Tadi kira-kira naik jilbabnya nggak jadi-jadi, bekalnya ketinggalan, takut, ada rasa takut untuk terlambat masuk sekolah. Ya, ada ragu ya, ragu. Kira-kira ini nanti rapi nggak jilbab saya? Kira-kira nanti di sekolah saya lapar nggak kalau tidak membawa bekal? Bisa jajan nggak? Mencukupi nggak uang saya? Kan itu ada keraguan, ada rasa takut. Ada kurang percaya diri juga, ya kan? Untuk mengatur strateginya kita harus mengafirmasi diri kita untuk selalu positif. Afirmasinya seperti apa? Contoh afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Apa? Saya harus berusaha tampil rapi setiap hari. Saya tidak boleh lupa dengan barang bawaan saya. Itu sudah afirmasi positif ya. Kita harus selalu mengafirmasi untuk selalu positif. Seperti itu. Ini cara menghadapi hambatannya. Kalau kita pikirannya negatif thinking, otomatis apa yang terjadi juga akan menjadi buruk. Selanjutnya kita ada sedikit video, nanti video ini kalian simak, kalian beri tanggapannya, lalu kalian mencoba mewakili, salah satu saja mewakili untuk menyampaikan hasil dari video ini maknanya apa. Gitu ya? Silahkan kita simak bersama videonya tentang motivasi. Seorang anak remaja membantu ibu-ibu yang mau jualan untuk dorong gerobaknya. Memberikan sedikit rezeki untuk anak kecil yang ada di pinggir jalan bersama ibunya. Memberikan buah pisang ya untuk nenek-nenek. Kita lihat hari esoknya. Masih dibantu enggak ya? Sangat menyayangi hewan juga. Nenek-neneknya sangat bahagia karena bisa menyeberang jalan, bisa, neneknya juga sudah bisa berjualan. Silahkan ambil dari makna video ini, silahkan ditulis apa yang menjadi pelajaran. Nanti salah satu mewakili kelas untuk maju ke depan menyampaikan isi dari video ini. Berikut video ini, monggo ada yang mau menyampaikan salah satu saja, apa makna dari video tersebut? Saya. Oh ya, dari situ saja. Apa makna dari video ini? Berdasarkan saya melihat dan peraturan dari kelompok iman. Makna yang dalam video nanti adalah hal-hal kecil yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kebahagiaan mereka sudah menjadi alasan kita untuk ikut belajar. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Hal apa yang kita berikan, apa yang kita tanam akan kembali ke diri kita untuk penyemangat kita. Seperti itu ya. Selanjutnya kita simpulkan untuk materi ini. Kesimpulannya yang adalah motivasi diri merupakan kunci utama dalam pengembangan pribadi yang efektif. Dengan memiliki motivasi yang kuat, individu dapat menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan. Apa yang kita lakukan, kita punya tujuan hidup. Apa yang kita berikan akan kembali ke diri kita. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silahkan. Siapa ini? Saya Siska Pratiwi, izin mau bertanya. Oh ya, Mbak Siska. Gimana Mbak Siska? Pertanyaannya Bu Nila tulis.
Bagaimana saya dapat mengingatkan diri sendiri tentang tujuan dan impian saya secara teratur? Mengingatkan diri untuk mencapai tujuan ya. Yang pertama, mengingatkan dirinya seperti apa? Kita harus membuat jurnal atau semacam tujuan, kita tulis visi kita tempel di dalam kamar ya. Punya kamar pribadi kan? Ditempel, terus tujuannya kita tulis, kita list, kita mau seperti apa. Kita coret satu persatu bila tujuan itu sudah tercapai, sudah terrealisasi. Saya yakin mulai nanti silakan ditulis tujuan hidupnya, mau ngapain saja. Ya. Nanti suatu saat kalian sudah menjadi orang sukses, wah, list itu sudah tercoret semua. Sudah kamu lakukan, sudah mencapai, sudah terrealisasi, dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Siska. Selanjutnya, Bu Nila akan membagikan angket dan LKPD-nya. Nanti angketnya silahkan diisi 3 menit cukup ya angketnya. Angketnya 3 menit cukup. Oke, Bu Nila akan bagi angketnya. Tiap kelompok 5 ya ini tadi ya, kelompok 5, kelompok 3 mana? 3, kelompok 4. Angket itu untuk memahami kalian, menilai kalian sejauh mana pemahaman yang kalian dapat tentang materi yang Bu Nila sampaikan. 3 menit cukup. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan dalam satu lingkaran kelompok kalian saja kalau sudah. Yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sudah? Ini LKPD-nya dibagi ya. LKPD-nya 5 menit cukup. Nah, nanti untuk maju presentasi ya. 5 menit silahkan dikerjakan. Selebihnya nanti presentasi tiap kelompok maju ke depan. Silahkan berdiskusi kelompok untuk LKPD-nya. Terus nanti maju ke depan satu kelompok, tapi yang menyampaikan presentasi 1 orang saja. Misal ada yang mau ditanyakan terkait soal belum paham atau seperti apa, boleh ditanyakan. Mencapai tujuan. Mana-mana adalah tujuan. Kelompok 4 sudah selesai, boleh maju. Siap maju presentasi kelompok 4? Siap? Boleh. Maju. Kami dari awal mengerjakan kesimpulan materi motivasi diri adalah dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup. Sudah? Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Wah, ini berebut untuk maju ya. Yuk, silakan perkenalan kelompok terus langsung menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah motivasi, yaitu suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Terima kasih. Oh ya, yuk beri tepuk tangan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2. Barat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mila. Ya. Dengan motivasi yang kuat, individu dapat menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan. Oh ya. Hidup, Mas. Perjalanan hidup. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut.
Dari motivasi diri ini kesimpulannya sangat penting karena menjaga kreativitas dan produktivitas itu mengatasi tantangan. Oh ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3. Boleh maju ke depan. Yuk, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan Bila. Motivasi diri adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mencapai tujuan dan juga dapat berpengaruh dalam kehidupan, contoh dalam karir, dalam hubungan, dalam kesehatan mental. Oke, beri tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat. Ya, sudah selesai semua kelompok sudah presentasi. Berarti sudah memahami, kita beri tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Berarti untuk materi motivasi diri ini sudah sangat memahami ya. Sudah sangat menentukan tujuan hidup, sudah ada langkah untuk kita semakin mendapatkan atau mewujudkan tujuan hidup kita. Ya, sudah siapkah Anda membuat jurnal harian? Tidak. Mulai kapan buatnya? Hari ini. Hari ini berarti nanti setelah selesai kegiatan dari bimbingan klasikal, kita buat kalian membuat jurnal untuk harian kalian mau ngapain saja di rumah atau hanya tidur terus atau main HP terus kan nggak mungkin ya, harus terjadwal nggih. Berarti untuk pertemuan minggu depan jurnalnya akan Bunila cek seperti apa jurnal kalian dan yang sudah dilakukan silahkan dicentang. Harapan Bunila untuk anak-anak 11 MP2 itu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, semangatnya lebih ditambah, ya kan? Semangatnya lebih ditambah dan motivasinya semakin dikuatkan untuk dapat meraih masa depan dan cita-cita kalian. Sebelum Bunila tutup pada kegiatan pada pagi hari ini, Bunila masih akan mengetes kekompakan kalian. Nggak usah berdiri. Silahkan siapkan kertas kosong buat menara 1 menit. Menaranya silahkan segera dibuat. Yang paling tinggi berarti kekompakannya masih luar biasa. Boleh dimulai? Sudah boleh dimulai. Waktunya saya beri 1 menit. Misal Bunila bilang selesai, semua tangannya diangkat ke atas. 5, 4, 3, 2, 1, tangannya di atas. Tangannya di atas, dilepas. Berarti yang masih kompak kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Ngobrolnya setelah dinilai Bunila. Kelompok 2 juga berarti sudah bertahan. Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Bunila akan menyampaikan sedikit refleksi apa yang disampaikan Bunila dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bunila menambah ilmu untuk kalian. Kalian dapat menerapkannya. Dan semoga kalian lebih sukses ke depannya. Amin. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi yang disampaikan atau terkait ini ice breaking ini? Cukup. Oke. Sebelum kita akhiri, Bunila mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Semoga kita selalu sehat dan kita dapat berjumpa dalam minggu depan.
Amin. Bu Nila akhiri untuk materi pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.